Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Anjar Injilia dari kelas PBI 2. Tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester oleh dosen Bahasa Indonesia. Topik kali ini saya akan membahas tentang perbedaan bahasa manusia dan hewan. Bahasa yang dimiliki oleh manusia tentunya berbeda dengan bahasa yang dimiliki oleh hewan. Bahasa manusia lebih kompleks, lebih banyak kosakatanya, bisa digunakan untuk apa saja, dan setiap waktu bisa berubah-ubah. Contohnya, orang Inggris bisa berbahasa Jerman, bisa berbahasa Prancis, Mandarin, Korea, Jepang, dan lain-lain. Sedangkan yang dimiliki oleh hewan itu sifatnya terbatas. Contohnya, kucing mau makan, mau tidur, berkelahi pun bahasanya cuma satu. Meong, meong, meong. Seperti itu. Kemudian contoh lain, ayam, bahasanya cuma satu, lendak piak-piak, ya petok-petok. Baik bahasa hewan dan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Yang pertama, bahasa verbal adalah bahasa yang bisa dilisankan atau dibunyikan atau bisa diwujudkan dalam bentuk tulis. Contohnya, berbicara seperti ini, kita sudah menggunakan bahasa verbal. Yang kedua adalah bahasa nonverbal. Ialah bahasa selain bahasa tulis dan bahasa lisan. Contohnya, kita bisa mengetahui ada anak yang ketakutan hanya dengan melihat raut wajahnya maupun gerak-gerik tubuhnya. Meskipun ia tidak mengatakan bahwa ia takut, namun bahasa verbalnya mengatakan bahwa ia sedang ketakutan. Kita bisa menggunakan bahasa verbal dan non-verbal sekaligus. Contohnya, diam. Bahasa verbalnya, kita berbicara diam. Kemudian, bahasa nonverbalnya, jari kita menutup mulut. Seperti itu. Bahasa verbal dan nonverbal harus saling mendukung. Jika di antara keduanya tidak saling mendukung, manakah yang lebih dipercaya? Yang lebih dipercaya adalah bahasa nonverbalnya. Bahasa nonverbal merupakan bahasa isyarat, bahasa gerak-gerik tubuh, dan bahasa mimik wajah. Orang yang pernah belajar bahasa tubuh atau mimik wajah, ketika ia berbicara dengan seseorang, pasti ia akan memperhatikan tingkah laku atau gerak-gerik dari orang tersebut. Contohnya, ketika kita sedang berbicara kepada si A, otomatis kita memperhatikan tingkah laku, gerak-gerik tubuhnya maupun mimik wajah. Ketika si A mulai bosan mendengar cerita kita, ia akan bersender ke belakang. Atau ketika kita bertanya kepada si B, kemudian si B menjawab, ia sambil menggaruk hidung atau melirik ke arah kanan, yang menandakan bahwa ia sedang berbohong. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.